Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Bu Evi. Hari ini kita belajar matematika, yaitu materinya faktor prima dan faktorisasi prima. Faktor prima dan faktorisasi prima ini masih berhubungan dengan pelajaran yang kemarin, yaitu kelipatan dan faktor dari suatu bilangan. Sebelum kita berbicara atau membahas faktor prima dan faktorisasi prima, terlebih dahulu ya, kita harus tahu dulu, harus paham dulu apa itu bilangan prima. Nah, bilangan prima adalah bilangan yang hanya mempunyai dua faktor. Siapakah dua faktor itu? Yaitu satu dan dirinya sendiri. Maksudnya satu dan bilangan itu sendiri. Yang termasuk dalam bilangan prima adalah, atau contohnya 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan seterusnya. Anak-anak, bilangan-bilangan ini tidak bisa dibagi selain dibagi satu dan dibagi dirinya sendiri. Contoh, misalnya 5. 5 ini hanya bisa dibagi 1, yaitu dapat 5, dan dibagi 5 dirinya sendiri dapat 1. Selain itu tidak ada perkalian yang hasilnya 5. Maksudnya faktor itu anak-anak yang seperti kemarin, yaitu perkalian dua bilangan yang hasilnya 2, 3, 5, 7, dan seterusnya itu tidak ada. Hanya ada 1 kali 2, 2, atau sebaliknya 1 kali 3, 3, dan seterusnya. Itu yang dimaksud dia hanya mempunyai dua faktor. Paham anak-anak? Ya. Sekarang faktor prima adalah faktor dari suatu bilangan yang merupakan bilangan prima. Jadi faktor prima itu faktor dari suatu bilangan, ya, diteruskan sendiri ya, suatu bilangan yang termasuk bilangan prima. Contoh, Bu Guru beri contoh faktor prima, ya. Misalnya 20. Bilangan 20 ini anak-anak bisa dibagi berapa saja? Ya, dibagi 1 dapat 20. Bisa kalian lihat dalam perkalian kalian, bilangan berapa yang dikalikan, dua bilangan yang dikalikan itu hasilnya 20 itu berapa saja, nggih? Dibagi 2 dapat berapa? Betul, 10. Dibagi 3 tidak bisa, 20 itu tidak ada perkalian 3 yang hasilnya 20. Langsung dibagi 4 itu ada, dapat berapa? 5. Nah, dibagi 5 dapat 4. Nah, kalau sudah hasil perkalian dua faktornya ini mendekati, ini biasanya sudah tidak ada faktor lagi. Inilah anak-anak faktor dari 20, yaitu 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Ditulis Bu Guru di sini. Faktornya dari 20 adalah 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Lah, faktor prima ya dari faktor ini yang termasuk bilangan prima. Kembali ke atas, ini bilangan primanya. Mana yang termasuk bilangan prima di sini? Berapa? Betul, yaitu faktor primanya dari 20 adalah 2 dan 5. Anak-anak perlu kalian ingat, kalian pahami bahwa bilangan prima ini kebetulan semuanya bilangan ganjil kecuali 2. Inilah bilangan prima satu-satunya yang merupakan bilangan genap. Nggih? Jadi selain itu semuanya bilangan prima itu bilangan ganjil. Contoh lagi ya anak-anak biar
tambah paham. 25. Berapakah faktor dari bilangan 25? Maksudnya berapa saja perkalian dua angka yang hasilnya 25? 25 dibagi 1 dapat berapa? Dapat 25. Jadi 1 kali 25, 25. Cari lagi berapa? 2 tidak ada, 25 tidak bisa. Ingat anak-anak, bilangan ganjil berapapun itu dibagi 2 tidak bisa. Oke? Dibagi 3 juga tidak bisa. Dibagi 5. Dapat berapa? Dapat 5. Nah, setelah ini sudah tidak ada. Karena 5 dan 5 ya sudah gandengannya, maksudnya mendekati, sudah tidak ada lagi. Ini faktor dari 25. Berapa sajakah faktor dari 25? Ditulis 1, 5, dan 25. Setelah ini kalian lihat faktor primanya berapa? Masih ingat faktor prima adalah yang termasuk bilangan prima. Jadi dari 1, 5, dan 25 ini yang termasuk bilangan prima adalah hanya 5. Jadi faktor prima dari 25 adalah 5. Paham anak-anak? Baiklah, sekarang kita ke faktorisasi prima. Apakah itu faktorisasi prima? Faktorisasi prima itu adalah hampir sama dengan faktor prima. Cuma kalau faktor prima itu dilihat atau dicari semua faktor dulu, terus dipilih faktor primanya atau angka primanya. Kalau faktorisasi prima itu bilangan itu dibagi dengan bilangan prima saja. Contoh misalnya 20. Nah, 20. 20 ini dibagi. Nah, ini namanya pohon faktor anak-anak. Yang seperti ini namanya pohon faktor. Pohon faktor ini untuk mencari faktorisasi prima tadi. Caranya faktorisasi prima ini harus dibagi dengan bilangan prima saja. Masih ingat bilangan prima tadi berapa saja? 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Contoh, kembali ke contoh bilangan 20. 20 dibagi dengan bilangan prima yang paling kecil dulu, yaitu 2. 20 dibagi 2 berapa anak-anak? Betul, 10. Selama masih bisa dibagi, hasilnya ini harus dibagi lagi ke bawah di faktor pohon faktor lagi, maksudnya Bu Evi. 10 dibagi 2 lagi, bisa? Bisa. Dapat berapa? 5. Nah, anak-anak, kalau hasilnya ini yang belakang ini sudah merupakan bilangan prima, maka berhenti, mendek, leren. Nah, sudah tidak diteruskan, sudah tidak di pohon faktor lagi, sudah cukup kalau hasilnya sudah bilangan prima, berhenti. Setelah itu yang ditulis adalah faktor primanya saja. Berapa saja yang faktor prima, yang bilangan prima, yaitu 2. Ada berapa 2-nya? Ada 2 ditulis juga, dan 5. Bu Guru, mengapa 10-nya kok tidak ditulis? Karena 10-nya ini bukan bilangan prima. Yang ditulis hanya bilangan prima saja. Paham anak-anak? Nah, karena 2-nya ini 2, disingkat atau ditulis 2 pangkat 2 dikalikan dengan 5. Nah, ini namanya faktorisasi prima. Lagi, Bu Guru punya misalnya berapa ya enaknya? 32. Nah, 32 dibagi. Ingat, dibaginya adalah dibagi dengan bilangan prima. 32 dibagi 2. Selama bisa dibagi 2 terus. Nanti setelah tidak bisa dibagi 2 baru dibagi dengan bilangan prima selanjutnya. 32 dibagi 2 berapa anak-anak? Ayo berapa? Betul, yaitu 16.
16 bilangan genap masih bisa dibagi 2 lagi. Dapat berapa? Dapat 8. 8 dibagi 2 lagi. Dapat berapa? 4. 4 masih bisa dibagi. Dibagi berapa? 2. Dapat berapa? 2. Hasil yang terakhir ini kalau sudah bilangan prima berhenti. Sudah tidak di pohon faktor lagi. Kalau sudah ditulis yang bilangan prima saja, yang faktor prima saja. Nah, dilingkari biar lebih jelasnya. Nah, terus ditulis anak-anak ada berapa itu? 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Betul? 1, 2, 3, 4, 5. Yang ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, difaktorisasi prima ini anak-anak, kalau faktornya sama maka dipangkatkan seperti yang atas tadi. Ini karena 2 cuma 2, 2-nya maka 2 pangkat 2. Lah ini 2-nya ada berapa? Ada 5, maka ditulis 2 pangkat 5. Paham anak-anak? Ya, betul. Katanya Mbak Ira, paham. Contoh satu lagi ya. Coba 50 misalnya ada bilangan 50 di bawah sini masih cukup, dibagi bilangan genap masih bisa dibagi 2. Dapat berapa? Betul, dapat 25. Anak-anak, ini 25 bilangan apa? Bilangan ganjil. Kalau bilangan ganjil itu tidak bisa dibagi 2. Jadi 25 ini dibagi bilangan prima selanjutnya. Dibagi 3 bisa napa mboten? Nah, tidak. 25 ini faktornya tadi hanya bisa dibagi 1 dan dibagi 5 serta 25. Jadi 25 ini langsung bisanya hanya dibagi 5. Dapat berapa? 5. Nah, 5 kebetulan sudah bilangan prima. Jadi berhenti. Terus ditulis. Nah, ditulis faktor yang prima saja. 25 tidak ditulis karena bukan bilangan prima. Maka ditulis 2 kali 5 kali 5. Ada yang double anak-anak yang sama? Ya, 5-nya sama. Maka 2 ditulis lagi, terus 5-nya dipangkatkan. Bisa anak-anak? Mudah kan? Ya. Baiklah anak-anak, biar lebih paham, kalian mengerjakan latihan berikut ini ya. Mencari faktor prima dan faktorisasi prima. Ya. Yang kalian kerjakan adalah berikut ini. Coba dituliskan Bu Guru dulu ya. Nomor 1 faktor prima dari bilangan 18. Nah, ini kalian cari faktornya, terus dilingkari yang bilangan prima saja. Itu namanya faktor prima. Sekali lagi, kalian cari faktor itu berapa saja yang bisa membagi 18. Atau kalian lihat di perkalian, berapa saja angka yang dikalikan, 2 angka yang dikalikan hasilnya 18. Itu namanya faktor. Setelah itu kalian lingkari, kalian tulis yang faktor prima atau yang bilangan prima saja karena perintahnya faktor prima. Nomor 2, anak-anak tidak usah ditulis Bu Guru ya, diberi tanda ini saja. Ini berarti tanda sama dengan atasnya. Faktor prima dari bilangan 30. Nggih. Nomor 3 sama lagi faktor prima
dari bilangan 45. Nomor 4, faktor dari bilangan berapa ya? 100. Nah, biar mudah, 100 kan mudah anak-anak ya, dibagi 2. Nah, nanti dapat 50 dan seterusnya. Sampun? Sekarang ini yang faktor prima. Yang faktorisasi prima nomor 1. Soal nomor faktor prima 4, sekarang faktorisasi prima juga 4. Faktorisasi prima dari bilangan berapa ya? 24. Nah, nomor 2. Anak-anak, faktorisasi prima ini caranya tadi ya, pakai pohon faktor tadi. Terus ditulis yang bilangan primanya, kalau ada yang double dipangkat. Oke? Sekarang faktorisasi prima dari bilangan 63. Faktorisasi prima dari bilangan, loh ini kok ditulis Bu Evi lagi, tidak apa-apa, 75. 4 pakai tanda saja kalau sama dengan atasnya itu begini, dari bilangan sama dengan faktor prima saja, nanti biar kalian tidak usah menghitung berulang. Nah, 100 nggih. Nah, sampun anak-anak ya. Bila ada yang kurang paham, nanti bisa WA Bu Guru ya. Bu Evi percaya kalian adalah anak-anak yang hebat. Mesti diterangkan Bu Guru langsung sudah paham. Baiklah anak-anak, silakan selamat belajar. Jangan lupa berdoa terlebih dahulu, berdoa untuk menuntut ilmu, nggih. Nah, Bu Evi mohon maaf bila anak-anak kurang jelas, tapi Bu Evi yakin anak-anak adalah anak-anak yang hebat. Pasti semuanya sudah paham. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.